intinya dia rasis, tinggalin langsung. Bahkan sampai di penjara pak, nggak taunya gubernur pak. Tapi bandnya dia gitu. Dia kan nggak mungkin orang miskin pak. Iya, ditarik, diambil lagi nggak boleh katanya. Tuh, Makanya ada buku yang namanya Green Book. digaplok duit bisa sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kurator ya. Mohon maaf, akhirnya kita baru bisa muncul kembali setelah ada pelonggaran masalah pandemi ini, gitu. Jadi di kesempatan kali ini, gue sama Abror ingin membawakan sebuah review film. Film lagi, Gung. Yoi, Film apa sekarang? yang berjudul Green Book, gitu. Green Book. Jadi film ini rilis tahun 2018 yang sedikit menceritakan tentang musisi kulit hitam yang mendapatkan diskriminasi pada masanya, Pak. Gitu. Pada tahun? Pada tahun Nanti. Ya, nantilah ada trivianya. Oke. Nah, kalau dari storyline-nya sendiri, ini menceritakan tentang garis besar perjalanan dia selama tour selama 2 bulan. 2 bulan. Nah, untuk memperkenalkan keahliannya dia juga sebagai seorang musisi sekaligus mendobrak stigma kepada masyarakat luas tentang masalah diskriminasi ini. Jadi dia bisa dibilang ingin dianggap setara juga lah. Gitu. Berarti ngomongin orang kulit hitam Afro Amerika yang kena mendapat perlakuan rasisme. Jadi Rasial. perlakuan yang kurang adil dari masyarakat Amerika pada saat itu. Pada masa itu. Oke. Jadi seperti kalian bisa ini saksikan kalau film Green Book atau buku hijau itu sifatnya itu dia film biografi drama komedi. Jadi reka ulang menceritakan tentang orang beneran yang seorang musisi jenius yang bernama Don Shirley. Donald Shirley. Gitu. Dia dianggap sebagai musisi jenius, hanya saja dia keturunan kulit hitam. Nah, tapi di film ini diceritakan ketika sahabatnya dia, yakni Tony Lip. Jadi cerita di film ini lebih banyak dari sudut pandangnya Tony Lip. Dua tokoh sentral itu ya. Dua tokoh sentral, Don Shirley, si sama Tony Lip ini sebagai bodyguard sekaligus supir. Supir yang menemani dan mengantarkan tour itu selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Jadi cerita awalnya di sini bisa dibilang Tony Lip adalah seorang tukang pukul ya di sebuah bar club, di night club bar gitu. Dia berhenti sementara gitu Pak, karena tempat dia bekerja itu mengalami yang namanya renovasi. Cari pekerjaan baru. Ketika itu dia nganggur tuh. Nah di film tuh bisa dilihat tuh bahwasannya kerjaannya dia tuh taruhan makan, banyak-banyakan makan, gitu kan. Cuman kan dia merasa juga nggak mungkin dong, gue begini mulu gitu kan. Nah pada suatu kesempatan akhirnya dia mendengar adanya lowongan pekerjaan. Ini dari seorang dokter. Dia nggak punya bayangan pada saat itu. Ini dokter apa nih gitu kan. Ketika dia datang ke tempat wawancara dia kerja, tempatnya tuh unik gitu. Nah di sini ternyata rumahnya Don Shirley. Tempat orang yang akan dia bekerja lah istilahnya. Calon majikannya lah. Nah dengan dandanan eksentriknya bak seorang raja gitu kan, akhirnya ya mulailah namanya wawancara gitu kan. Nah pada saat wawancara ini Tony Lip juga merasa kurang serk sebenarnya sama si Don Shirley karena dia harus hitam. Pertama berkulit hitam, kedua permintaannya aneh, ketiga terlalu lama pekerjaannya gitu kan. Dia harus ninggalin istrinya, ninggalin macam-macam gitu kan selama 2 bulan itu. Akhirnya dia mengatakan tidak siap gitu kan. Tapi dengan kondisi yang cukup terdesak bisa dibilang gitu kan si Tony Lip juga nggak punya pekerjaan gitu kan. Dengan kondisi dia yang nggak punya kerjaan, terus juga dia sangat membutuhkan uang juga. Akhirnya caranya si Shirley ini cukup bagus nih. Dia nelpon ke rumahnya lalu ngomong sama istrinya. Setelah si Tony Lip mengajukan beberapa syarat ya, termasuk bayarannya dia lah, tolonglah naik gitu kan. Kalau lu bisa bayar gua sekian, gue mau ikut loh gitu kan. Akhirnya disetujui. Nah mulailah perjalanan ini dimulai. Gitu.
Jadi cerita ini lebih menceritakan perjalanan mereka selama 2 bulan itu. Oke. Tadi juga belum dibahas. Ini pertama pemerannya dulu, Gung. Oh iya, benar. Film ini pertama disutradarai oleh Peter Farrelly. Peter Farrelly dan diproduksi oleh Jim Burke dan kawan-kawan. Banyak. Termasuk diantaranya produser termasuk penulis skenarionya adalah anak dari si Tony Lip sendiri. Yaitu namanya Nick Vallelonga. Nah, begitu. Nah, kemudian pemeran film ini ada 3 tokoh sentral yang kami sorot. Pertama itu Tony Lipnya sendiri diperankan oleh Viggo Mortensen. Ini kalau lu tahu Viggo yang mana yang main The Lord of the Ring jadi Aragorn gitu. Pasti lu tahu lah namanya triloginya Lord of the Ring ya cukup gitu, fenomenal Aragorn. di tahun 2000-an lah. Nah, gitu. Aragorn itu Tony Lip. Nah, kemudian yang menjadi Don Shirley-nya ini namanya Maher Shala Ali. Nah, ini keren juga nih orang. Kemudian yang terakhir yang sebagai istrinya Tony Lip yang dipersuasi ini Pak. Ini seksi abis. Namanya siapa, Gung? Linda Cardellini, Pak. Siapa dia? Lu kalau nonton Avenger, bininya Hawkeye. Si Barton. Anjay. Bininya itu. Kalau tahun 2000-an lu tahu film Scooby-Doo jadi Velma. Oh, Velma. Yang bajunya oren-oren tuh. Nah, itu Linda Cardellini yang main. Nah, itu 3 tokoh sentral. Kemudian informasi lainnya, film ini tayang tadi Agung sudah bahas ya tahun 2018 ya. 2018. Namun gini, dia premier tayangnya itu di Festival Film Internasional Toronto. Tahun September 2018. Septembernya. Tapi dia tayang di movie-nya di bioskop teaternya itu tidak serempak. Jadi terbatas dulu nih. Di sebagian tempat pada tanggal 16 November baru serempak di Amerika Serikat tanggal 21 November. Nah, film ini didistributori oleh Universal Pictures. Gitu. Lanjut, Gung. Nah, kalau dari storyline-nya lu nanti bisa nonton sendiri juga gitu kan. Bahwasannya ini ceritanya cukup bagus ya. Kalau dari segi visual emang menggambarkan nuansa pada masa itu gitu. Bahkan kalau lu bisa lihat dari potongan ceritanya aja, ini gue udah spoiler karena filmnya juga udah tahun 2018 gitu kan. Ini kemarin sempat aja ada kasus George Floyd ya bro ya, yang kebetulan banget gitu. Sebenarnya bukan kebetulan juga, kita pengen bahas film ini sebelum pandemi sebenarnya. Sebelum COVID. Oke, nah balik lagi ketika di selama tur perjalanan ini, si Don Shirley ini mengalami beberapa yang namanya diskriminasi. Dari mulai ketika dia jalan di malam hari, yang namanya orang kulit hitam itu nggak boleh lewat malam lah istilahnya, mungkin di atas jam 9 malam gitu, dia nggak boleh lewat. Sampai akhirnya waktu itu sempat diberhentiin polisi, dan si Tony Lip diinterogasi sama polisinya kan. Polisi juga nyalahin si Shirley. Don pasti disalahin, bilang ini lu siapa? Lu ini melanggar hukum istilahnya begitu. Dia nanya, ini majikan gua. Nggak mungkin dong orang kulit putih kaget jadi pekerjaannya orang kulit hitam gitu kan. Saat akhirnya itu masih sampai tabu ya. Iya, bahkan sampai di penjara Pak. Nah pas di penjara akhirnya dia minta tolong sama kenalannya si Shirley ini. Nggak taunya gubernur Pak. Iya. Namanya lu seorang musisi ternama ya kan. Dokter, musisi, pianis gitu, itu kan ya sangat di inilah. Jadi memang di panggung on stage dia sangat dikagumi. Karena namanya jenius musisi itu lo sangat bagus lah piawai dalam. Nah, bagusnya Shirley itu dia dianggap oke. Tapi di luar panggung ya udah dia balik lagi orang hitam udah. That's it. Gitu. Jadi di atas panggung ketika dia main nih itu nggak ada yang nggak tepuk tangan Pak. Cuma yang nonton juga orang kulit putih. Iya, orang kulit putih. Orang kaya, bukan orang kulit hitam ya. Iya kan lu nggak mungkin dinner. Gala dinner nih. Iya, dinner nih misalnya malam sama istri atau sama keluarga. Tapi bandnya dia gitu. Ya kan nggak mungkin orang miskin, Pak. Iya. Pakai jas, pejabat, pesohor, artis gitu kan. Cuman ketika turun panggung
orang hitam udah. Istilahnya ya udah lu biasa aja. Lu kalau mau makan perlakuannya lu sama. nggak bisa gabung di sini. Nah, inilah diskriminasi yang sangat luar biasa gitu kan. Kalau dari sesi ceritanya gitu. Jadi film ini sih lebih kuat di storyline ya sebenarnya. Di sejarahnya gitu. Makanya gua sama Agung itu kenapa bahasanya apa ya? Menyentil kalian supaya tertarik, penasaran nonton film ini. Kenapa? Karena ini film ini layak ditonton. Alasannya pertama, film ini sukses menang film Oscar terbaik ini pada tahun 2019. Itu Oscar ke 91. Iya. Namanya Best Film, ya udah pasti layak lu tonton kan. Kayak begitu. Masih banyak lagi penghargaan yang bisa lu googling. Tapi intinya ya gue terfokus pada 3 karakter kuat. Pertama dari sutradaranya. Sutradaranya si Peter Farrelly ini dia menang penghargaan film pilihan rakyat pada Festival Film Toronto. Mantap. Pilihan rakyat gitu. Jadi film terbaik. Jadi berarti memang semua karya-karyanya itu disukai oleh banyak penonton dan bisa dibilang bisa diterima lah oleh banyak masyarakat. Bahkan di Indonesia sendiri itu juga film ini mendapat penghargaan dari Festival Film Bandung. Oh gitu? Iya, 2019. Mantap. Jadi ini film oke punya. Silakan kalian tonton. Buat yang belum, kalau udah nonton lagi. Terus yang kedua si Vigonya nih, si Aragornnya. Aragorn. Si Aragornnya juga itu dia menang film ini nominasi penghargaan aktor terbaik. Nominasi sih gitu, tapi aktor terbaik karena memang kekuatannya ada di si Tony sama si Shirley. Malah bisa dibilang Shirley ini peran pembantu. Tapi si Shirley Mahershala Ali ini itu dia juga menang Academy Award untuk aktor pendukung terbaik. Jadi 3 pemerannya ini menang penghargaan. Berarti bisa dibilang ini film yang cukup gokil, mafioso lah. Lu mesti nonton semua. Terus gue mau bahas tentang tanggapan kritikus nih, Gung. Nah, jadi overall film ini mendapatkan review yang positif gitu ya. Banyak ya kan namanya review, tanggapan orang bebas ya gitu loh kan. Itu kan juga tergantung selera. Cuman mayoritas itu mendapatkan review positif dari para kritikus. Pertama dari Rotten Tomatoes, dia mendapatkan rating 78%. 78%, tinggi. Nah, berdasarkan 334 ulasan. Nah, jadi kurang lebih 7,23 dari 10 lah. Iya. Poinnya itu angka ini diambil gua ambil dari Wikipedia. Waktu itu diakses pada tanggal Maret 2019 gitu. Kemudian dari Metacritic juga mendapatkan skor 69 dari 100. Begitu. Lumayan lah. Ya, 30. Terakhir nih baru hari ini gua akses lagi ulasan di Google itu meyakini bahwa 94% pengguna Google menyukai film ini. Gitu. Jadi ya cukup layak lah. Gitu kan. Dan juga kan si Shirley ini kan seorang musisi ya. Jadi kalau lu mau denger karyanya dia sehebat apa sih dia. Mungkin kalau lu yang suka banget sama musik klasik ya. Nah, itu soundtrack filmnya juga udah mewakili sebetulnya. Cuman memang itu udah pasti di remake ulang gitu. Jadi kalau lu, gua nggak tahu ya apakah sulit apa enggak sih untuk dapetin vinilnya dia gitu. Karena bisa dibilang kisahnya dia ini terekspos memang setelah dapat izin dari dia gitu. Kemudian gue mau bahas tentang box office-nya nih, Gue. Box office nih. Jadi ngomongin cuan nih, ngomongin duit. Jadi film Green Book ini dia mendapatkan 85 juta US dollar di Amerika Utara dan 236 juta dolar di negara lain. Jadi total pendapatannya di total akumulatif semuanya itu 321.752.000-an. Melebihi anggaran produksi filmnya itu 23 juta dolar. Wow. Nah, jadi cuannya hampir 14 kali lipat. 14 kali lipat. Lu bayangin. Lumayan lah. Lumayan ya. Buat ngupi lumayan lah.
Iya kayak gitu. Jadi pada pembukaan akhir pekan secara terbatas film ini menempati posisi ke-22 di box office gitu. Ya, jadi artinya dari sisi bisnis ya namanya itu kan pasti juga ada. Kalau film tuh udah masuk layar lebar udah mikirin bisnis udah. Ya gitu bagaimana dan dia cukup sukses. Bukan cukup, sangat sukses. Sangat sukses bisa dibilang. Gitu loh. Dan itu filmnya masih anget ya, maksudnya 2018 belum terlalu lama lah. Jadi kalau lu yang punya TV kabel juga, dia pasti pernah lewat sih di TV kabel itu. Kualitas kameranya juga masih sama-sama lah. Beda ketika lo film-film yang tahun 2000-an tuh kayak Lord of the Ring kan ada gap ya dari kualitas gambar. Berbeda lah sama yang sekarang lebih ya, jadi lebih bagus. Tapi juga kemasannya bagus karena dia menceritakan masa lampau. Jadi aksen-aksen itu semua dimasukin. Aksen, mobil-mobil jadul, termasuk ini properti. Jadi kayak hotelnya. Terus termasuk pemeran-pemeran ininya, pendukungnya itu. Jadi kayak misalnya dia ke restoran, terus dia mesti tempat dia manggung gitu. Tapi yang memang bagi gua ada sedikit bagian yang agak berlebihan itu di bagian toilet. Itu memang agak sedikit berlebihan. Gua nggak tahu gambaran kondisinya beneran seperti itu apa enggak, atau memang dilebih-lebihkan, atau memang ini dilebih-lebihkan untuk film gitu. Jadi ya kurang layak lah gitu. Jadi karena dia kulit hitam gitu, bahkan toilet aja tuh mesti dipisah gitu. Jadi disitulah gue walau alam ya. Jadi kalau kalian tahu ya coba silakan komen, koreksi kalau misalnya jika kita salah ya udah deh, atau keliru atau ada yang kurang gitu. Gue lanjutin lagi nih soal trivia nih Gung. Pertama tadi yang udah di awal sempat Agung bilang kalau pemerannya ini kan kita sudah kenal semua ya. Mereka juga sudah pernah bermain di film-film lain yang cukup terkenal juga. Kayak si itu sebagai Aragorn gitu kan. Kemudian juga si siapa ya? Linda sebagai Avenger ya terus kan? Scooby-Doo. Terus juga si ini Mahershala Ali yang sebagai pemain pianisnya ini juga dulu sempat, tapi dia figuran di film The Hunger Games. The Hunger Games. Oh yang pertama ya, Mockingjay. Yang udah akhir-akhir itu. Udah mau akhir. Gitu itu sebagai boxnya itu. Jadi ya mereka juga sudah punya pengalaman bermain peran. Jadi di film ini mereka sangat sukses lah memainkan perannya masing-masing. Karena mereka bisa menjiwai itu dengan baik, memerankan dengan baik. Selain juga si Vigo ini ternyata aktor, dia juga seorang musisi juga, Gung. Dia seorang musisi jazz yang sudah merilis 3 album jazz. Wow. Gitu. Jadi tahun berapa itu? Ya enggak, ini maksudnya pencapaian. Pencapaian ini. Pencapaian dia. Jadi dia selain beraktor, dia juga main jazz. Gitu. Nah, fakta menariknya lagi, si Mahershala Ali kan tadi dia menang sebagai penghargaan aktor pendukung. Nah, ternyata Mahershala Ali juga ingin rekor sebagai aktor muslim pertama yang meraih piala Oscar. Wow. Berarti dia seorang muslim. Mantap. Yang menang piala Oscar. Dan ya kita tahu lah, menang piala Oscar itu nggak gampang. Bukan nggak gampang, sulit. Nah itu sulit, jadi banyak banget parameter yang akan dilihat gitu, dari mulai biaya produksinya, dari mulai siapa yang meranin nih, terus alur ceritanya kayak gimana, pendapat kritikus kayak gimana gitu kan. Itu banyak banget lah. Banyak banget. Tapi walau alam ya. Aslinya gimana? Soalnya banyak juga berita yang beredar, wah bisa setting gitu. Cuman walau alam, gue kembalikan lagi kepada yang berwenang. Jadi ini kita kutip dari fakta-fakta yang dari info-info yang kita temuin ya, dari internet juga. Jadi sumbernya dari berbagai sumber. Jadi nanti bisa kita ini kan. Kemudian, nah ini kan dia memerankannya agak sulit nih Gung. Karena sebagai seorang pianis dan bukan seorang pianis biasa. Jenius pianis gitu loh. Gak gampang. Si Ali ini, Mahershala Ali, dia bukan seorang pianis. Dia latihan dulu makanya. Latihan dulu demi menjiwai film ini. Dia jadi latihan. Intinya supaya dia bisa meniru dengan baik postur seorang pianis. Nah gitu loh. Tapi film ini itu ketika musiknya di remake ulang, itu bukan dimainkan sama si Ali.
dimainkan oleh Chris Bauer. Begitu loh. Ali memposisikan jarinya tuh tepat gitu loh. Jadi dia juga latihan juga. Dubbing ya istilahnya. Iya, entah gimana lah gitu loh. Tapi memang musik aslinya itu yang mainin si Chris Bauer. Tapi dia memastikan. Kalau lu ngomong kayak gitu nih, gua jadi teringat di adegan di dalam film ini yang menurut gua cukup warm lah, maksudnya hangat banget suasananya gitu. Ketika di bar. Oh. Yang terakhir. Iya, Vigo si siapa namanya? Tony Lee tuh yang diperanin sama Vigo kan si Shirley ini kan kayaknya udah nggak pede gitu ya, udah males nih terhadap diskriminasi yang dia terima, udah muak segala macem. Dia manggung, turun panggung, tetap dihina lagi jatuhnya gitu kan. Pek suatu bar itu nyemangatinnya tuh emang best friend gitu. Lu kalau nemu best friend tuh kayak gitu tuh, gitu. Sampai akhirnya dia main dan itu menggembirakan satu isi bar itu. Satu isi bar. Dan isi barnya ini semua orang kulit hitam ya? Iya. Nah gitu. Dia makan biasa gitu kan. Udah gue pesen biasa. Wah, kita tahu kalau selera musiknya ini agak berbeda nih antara kulit putih dan kulit hitam. Tapi masuk tetap yang dimainkan sama si Shirley. Iya. Itu juga otodidak, maksudnya dia cuman mainan part biasa, tiba-tiba ya musisi yang lainnya barnya ngikut masuk, akhirnya suasana pecah. Iya. Jadi ramai. Luar biasa lah. Ini tadi gue bahas tadi yang belum sempat ini. Jadi gini, kan tadi gue bilang yang bawain aslinya itu kan si Chris Bauer. Alasannya karena ini rekaman aslinya ada, yang beneran dari sama si Don Shirley-nya ada, tapi kualitasnya kualitas lama. Jadul banget tuh. Kalau dibawakan lagi, kesannya nanti dia cuman kayak ya jadi ketahuan lah. Nah, akhirnya di ini ulang. Tapi ini juga hal yang sulit buat seorang pianis sekelas Chris Bauer. Dia sempat pesimis loh, Gung. Dia cerita di wawancara, dia sempat pesimis, apakah saya mampu menyelesaikan ini? Karena apa? Kita nggak tahu ya, partnya ini bener-bener sulit gitu loh. Orang pianis aja bilang begitu. Kalau lu yang ngerti musik klasik, nah ini nih, gitu. Akhirnya gak gampang emang. Dan dia frustasi. Dia soalnya apa, Gung? Dia sampai latihan sehari tuh 8-9 jam. Demi menjiwai doang, supaya mirip. Bukan demi menjiwai, supaya ininya tuh tepat. Iya. Not-notnya itu yang dimainkan tuh tepat gitu loh. Demi sampai sebegitu sempurnanya itu gitu. Jadi ya memang terbayarkan lah ketika film ini berhasil. Ya semua pemeran pembantu juga semuanya tuh pasti lega gitu loh. Karena usaha yang mereka lakukan tidak sia-sia gitu. Tapi si Ali kan juga latihan. Latihannya juga membawakan hasil. Kenapa? Karena dia gini loh. Si Chris Bauer itu juga memuji lah. Karena apa? Jadi gimana ya, dia mampu menirukan postur pianis sungguhan. Postur pianis sungguhan. Jadi gini nih. Kan jadi gini. Ketika kita nonton film ini, ketika film nanti ini, kita akan menyaksikan bahwa si Ali ini piawai bermain piano. Kenapa? Karena kamera awalnya dari jari tangannya dia yang ada di tuts piano kan. Nah, lama-lama kamera bergerak ke mukanya dia, ke badan dia keseluruhan begitu. Jadi seolah-olah memang dia bermain piano. Begitu ya, memang dia mungkin mainkan, tapi sound aslinya itu si Chris Bauer. Begitu loh. Berdasarkan lagunya Don Shirley. Makanya si Chris Bauer dia memuji dedikasinya si Ali. Sekarang nih gue mau bahas yang Green Book-nya beneran. Green Book itu apa? Green Book itu apa, Gung? Buku hijau. Tahu itu mah cuma diartiin doang. Nah, kalau lu lihat filmnya, ini bisa dibilang ini adalah jadwal perjalanannya Don Shirley. Jadi kayak catatan khususnya, kayak misalnya dia mesti buku panduannya. Jadi kayak buku panduan nginep di hotel yang mana. Jadi memang buku ini beneran ada. Beneran ada. Dia disebutkan sebagai The Negro Motorist Green Book. Buku ini adalah buku panduan. Panduan tahunan untuk para road tripper
kelahiran Afro-Amerika. Untuk kulit hitam lah intinya. Karena jadi buku panduan kayak misalnya lu mau trip kemana, oh ini yang bisa diinepin nih sama orang kulit hitam, hotelnya yang ini loh, motelnya yang ini loh gitu. Dia memberikan list-list dan tips-tips buat bagi para pelancong kulit hitam tempat makan apa yang boleh lu kunjungin, bar mana yang bisa lu kunjungin, wisata mana, dan penginapan apa yang aman. Iya, untuk kulit hitam. Bahkan sampai daftar list-list bisnis dan retail apa yang boleh buat bagi mereka. Kulit hitam. Gitu. Gua ini maksudnya yang gua angkat adalah scene waktu si Don sama si Tony lagi jalan-jalan. Ini ceritanya beberapa jam sebelum tampil nih. Dia jalan-jalan di kota mana gitu ya. Dia ngelihat ini butik pakaian. Iya tuh. Benar tuh adegan di butik itu tuh. Si Tony Lip kan udah bagus kok ini. Cobalah. Siapa yang tingginya sama kok, lu banget begitu kan. Lu pasti dilayanin, lu punya duit. Kalau maksudnya memang namanya lu ini duitnya banyak lah begitu loh. Iya. Begitu. Terus bayar nggak ragu lah gitu. Nah, awalnya kan si Tony nih yang masuk, diukur. Wah, asik tuh. Cok. Dikasih yang ini, tak. Dilihat. Bagus. Dikasih ke Don. Nah, si penjualnya bengong, kaget pas dibawa masuk mau ganti ini fitting room. Ditarik, diambil lagi, nggak boleh katanya. Itu perlakuan rasialismenya tuh sampai sebegitu. Makanya ada buku yang namanya Green Book. Makanya maksudnya itu. Maksudnya jadi bukan soal lagi lu bisa bayar apa enggak. Ini udah lebih dalam lagi gitu. Digaplok duit bisa sebenarnya. Digaplok duit tuh bisa tuh. Bahkan butiknya dibeli bisa. Tapi ya karena jadi cukup mengerti, intinya dia rasis, tinggalin langsung. Jadi pada saat itu kondisinya memang seperti itu. Banyak kok film-film selain Green Book ya yang menceritakan tentang itu. Nanti kita bisa bahas panjang lah, tapi tergantung kalian lah. Kalau emang kalian mau nanti kita akan bahas yang lain juga. Makanya di buku Green Book ini dia ngasih list-list yang lengkap untuk seluruh wilayah US yang negara bagian-bagiannya. Enggak semuanya, semuanya gitu loh, negara-negara bagian. Ya karena pada itu kan kita tahu ya ada segregasi rasial. Jadi sangat membatasi kehidupan orang-orang kulit hitam. Gitu. Kemudian buku ini tuh diterbitkan hampir 30 tahun sebelum akhirnya dia selesai gitu loh. Jadi awalnya buku itu terbitkan pada tahun 1936 sampai terakhir itu rilisnya 1966. Berarti plot latarnya 30 tahun. Antara tahun 1930-an lah gitu loh. 1930-an. Era-era Indonesia baru akan menjelang merdeka gitu. Gitu. Nah, kemudian gini. Kan tadi buku ini ngasih tips kan. Nah, pada periode ini juga ini ternyata segregasi rasial di banyak wilayah Amerika, negara bagian itu karena adanya namanya Jim Crow Law. Hukum Jim Crow. Gimana tuh? Nanti kita bahas. Oke, gitu. Jadi ada hukumnya juga. Makanya kenapa yang di scene itu malah si Don Shirley malah ditangkap polisi. Jadi terkesan dia tuh seorang kriminal. Gara-gara ada hukum itu. Dia melanggar hukum itu. Gitu. Nah, buku terakhir yang rilis yang diterbitkan tahun 1966 itu diberi judul International Edition for Vacation Without Aggravation, tanpa ada gangguan. Gitu. Karena itu buku terakhir rilis. Kenapa? Karena pada akhirnya ada yang namanya Civil Rights Act. Nah, jadi ya penyetaraan inilah. Semua setara lah. Gitu loh. Boleh. Pada tahun 64. Gitu loh. 2 tahun sebelum akhirnya ya dari pengadilan kan. Jadi intinya Civil Rights Act ini menghapus diskriminasi rasial. Khususnya di ini fasilitas publik. Kayak di restoran, teater, hotel, parkiran, semuanya itu jadi sama. Karena sebelumnya gitu, ketika ada si Jim Crow Law ini, hukum negara bagian dan lokal itu menerapkan gini, aturan separate but equal. Separate terpisah but equal. Gitu. Jadi
namun pada kenyataannya fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk orang negro, orang kulit hitam itu bahasa halusnya lebih tidak sama baiknya dengan fasilitas yang diberikan oleh orang kulit putih. Walaupun spirit equal deh. Tapi tetap nggak lebih baik. Iya. Kayak gitu. Intinya dia cuman bebas masuk aja gitu ya. Gitu. Ya kayak tadi kan maksudnya scene tadi lu mampu beli tapi nggak boleh. Iya. Jadi barang yang dijual itu cuma boleh orang kulit putih. Penginapan itu ada khusus. For white only. Tempat duduk for white only. Tempat ini apa namanya? Toilet umum juga sama. For white only. Jadi makanya dikasih daftar-daftar ini for black begitu. Iya. Taksi juga begitu, Pak. Taksi begitu ya. Jadi apa namanya? Taksi misalnya ini berjejer nih, supir taksi. Kalau datang kalau kulit putih lu di sono aja gitu. Kalau ini khusus hitam. Mobilnya juga pasti beda. Terus ini gue mau bahas yang Jim Crow Law tadi nih. Nah, jadi sebenarnya Jim Crow Law itu Jim Crow-nya sendiri itu adalah karakter stereotipikal yang diciptakan oleh komedian kulit putih bernama Thomas Rice. Gitu, stereotipikal. Jadi intinya dia jadi stereotip buat orang-orang, buat gini menjadi tokoh utama dalam pertunjukan atau menjadi nama panggilan buat orang kulit hitam. Gitu. Jadi stereotipnya begitu. Ada orang kulit hitam dipanggilnya Jim Crow begitu. Akhirnya dijadikanlah namanya Jim Crow Law, penamaan aja gitu loh. Naming. Kemudian tapi sayangnya begini, siapapun pada masa itu, siapapun yang menentang tatanan sosial ini pada masa ini dapat mendapatkan perlakuan keji seperti ejekan, pelecehan, bahkan sampai pembunuhan. Wow. Jadi lu mau lawan nih yang kayak begini, tatanan sosial begini, lu mati. Akan mendapatkan ini gitu. Ganjaran lah. Gitu. Terakhir untuk trivia ini, jadi kan di film ini digambarkan si Tony Lip ini orang yang sangat kuat makan, bukan doyan makan aja, kuat makannya. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat di scene dia makan pizza itu kan gede ya. Iya. Aslinya ini diceritakan ketika waktu mereka diwawancara. Jadi si Tony Lip beneran itu dia pesen pizza satu loyang gitu, tapi nggak dipotong. Sama dia dilipat makan gitu. Jadi kayak the crabs ya. Kayak crabs gitu kan dia lipat. Tapi pizza. Begitu. Ketika tahu itu si Viggo Mortensen itu tergerak lah, maksudnya kayak tertantang, bisa nggak ya gue? Dia ngomong sama sutradaranya. Cobalah diangkat begitu ya. Pas dicoba nggak kuat dia, diketawain sama kru. Akhirnya dia menyerah. Tapi badannya pas tuh, gemuk-gemuknya pas. Kalau lu lihat ya, yang dia kerjaannya di mobil tuh makan mulu. Iya. Padahal ada tuh buat si Shirley. Mungkin dia kesel ya gara-gara ditegur ngerokok kan. Makan sama dia. Tapi gue seneng liatinnya. Makan pizza, ntar lu makan apa? Lu waktu pas dia datang masuk ke kota Kentucky. Kentucky ya mungkin pada saat itu ya belum ada di mana-mana. Jadi ketika Kentucky dia sadar, oh ini Kentucky nih. Dia langsung dibawa ke KFC-nya. KFC-nya di sana. Gitu Kentucky. Store-nya juga masih yang zaman dulu begitu. Dia pesen yang gede. Dia pesen ayam 1 bucket. Dimakan sendirian. Si Shirley kebagian 1, Pak. Ya, itu cuma ditawarin aja. Itu juga gara-gara Shirley kan nggak mau gorengan kan. Jadi kayak jijik gorengan gitu. Terus dipaksa kan. Akhirnya makannya begini. Dikit-dikit. Akhirnya enak juga. Sosok anggun begitu. Iya. Pas makan enak juga gitu kan. Terus ditanya, apa yang kita lakukan dengan tulang ini? Dia buka kaca, buang. Itu kayaknya kalau di hidup asli tuh asik banget itu. Menjalani hidup asik, jadi kerjaannya tour jalan-jalan tapi makan asiknya gitu. Wah, enak banget itu kayaknya. Gitu. Nah.
Jadi gini, itu kan tadi kan yang bagus-bagusnya ceritanya. Tapi juga ternyata juga ada yang lainnya, yaitu kontroversi. Oh, kontroversinya. Jadi film ini juga beberapa poin ini menciptakan kontroversi. Di antaranya ada 5 lah kontroversinya. Pertama, menciptakan konflik dengan keluarga asli Don Shirley. Tapi ini keluarga aslinya sepertinya ini cuma kerabat gitu loh. Karena jadi ini bukan anak, bukan ini ya. Keluarga paman begitulah. Itu si Don ini punya ponakan kayak gitu. Jadi memang dilansir lah. Memang kan ini film ini kan diangkat dari kisah nyata Gung, begitu loh. Dilansir dari independent.co.uk ya. Keluarga ininya nih, Don Shirley ini sempat tidak terima dan mengeluh karena katanya film ini tidak akurat menggambarkan sosok asli Don sebagai seorang musisi jenius. Gitu, tudingan itu. Kemudian juga ketika film ini rilis juga keluarga Shirley memberikan statement bahwa hubungan Doc sama Tony itu tidak seperti yang digambarkan di film. Seolah-olah mereka ini kan sebagai best friend. Padahal kenyataannya itu keluarga Don menganggap ya mereka sebagai hubungannya ya majikan sama pegawai aja gitu loh, enggak dekat-dekat amat juga enggak gitu loh. Enggak sampai yang kalau di film tuh ditawarin makan gitu kan. Ditambah lagi juga keluarga Don sempat memprotes karena mereka tidak dihubungi sebelum film ini dibuat. Alasannya begitu, itu kontroversinya. Kedua, for your information, Don Shirley juga dia meninggal pada bulan April 2003. Ya gitu loh. Jadi si siapa? Don Shirley. 2013 gitu lah. Nah, si Nick Vallelonga, anaknya si Tony Lip ini mengaku udah berusaha menghubungi ahli waris Don terkait hak cipta musik karena kan musiknya di remake ulang. Kemudian disiarkan begitu loh. Terkait hak cipta kan. Kemudian para sinias dan mengundang semua untuk menyaksikan film. Namun saya secara tidak personal tidak diizinkan untuk berbicara karena permohonan terakhir dari Don Shirley. Gitu loh. Jadi memang mungkin ada part yang mungkin si Don ini tidak pengen kisahnya ini diangkat ke layar lebar begitu. Karena penolakan dari keluarga Shirley, maka akhirnya pemeran Don Shirley si Mahershala Ali ini akhirnya meminta maaf. Inisiatif meminta maaf kepada keluarga. Dia mendatangi, mencoba mengkontak, kemudian juga minta maaf karena mungkin kan tadi dituding kurang menggambarkan sebagai musisi jenius. Ya mungkin ada bagian yang mungkin tersinggung, saya minta maaf begitu, dia bilang begitu. Dan ketidaktahuannya bahwa ada kerabat yang bisa diajak konsultasi untuk penambahan karakter dan lain sebagainya. Itu soal kontroversi. Kemudian kontroversi penulis si Nick Vallelonga. Si Nick Vallelonga. Ternyata dia juga punya track yang cukup buruk gitu, karena pada tahun 2015 si Nick itu mendapatkan kritikan lantaran dia pernah mencuit di Twitter mengenai anti-Islam. Jadi ia disebutkan telah menyudutkan kaum muslim di AS, Amerika Serikat. Setelah mendapatkan sorotan dan mendapatkan kritik, akhirnya Nick menghapus tweet tersebut dan dia minta maaf. Kayak begitu. Kemudian isu rasialisme. Ya kan pasti ini diangkat dong. Iya, pasti lah. Banyak juga utamanya. Banyak juga yang mungkin gimana ya, nggak terima. Karena gini, walaupun secara hukum dia bisa mengatur yang sifat-sifatnya publik, tapi hukum tidak bisa mengatur hati orang. Iya kan? Nggak bisa aturan, ya nggak bisa kalau namanya dasarnya memang orang itu sudah rasis. Susah. Kayak tadi tuh udah ada apa? Separated, equal. Tetap beda. Gitu. Dan kita juga menyaksikan yang kemarin di berita kasus pembunuhan George Floyd. Gitu. Itu kan sudah, bayangkan dari tahun 1930-an, plotnya 30 sampai 60. Terjadi lagi kasus di tahun 2020. Berarti istilahnya itu udah mendarah daging. Ya balik lagi ke individu. Berarti sebenarnya setiap manusia punya sifat rasisme ya. Cuman kan balik lagi nggak bilang gitu. Cuman memang pemahamannya gitu kan. Bahwasannya ada yang memahami pemahaman di lingkungannya ini gimana. Gitu. Iya, pendidikannya gimana gitu kan. Sejarah yang diajarin kayak gimana gitu. Itu yang membentuk karakternya pada akhirnya. Tapi gue nggak akan menyangkutkan kepada kasusnya si George Floyd gitu. Ya kalian bisa cari sendiri lah. Cuman intinya
kasus rasialismenya ini begini. Nah, kasus isu kontroversinya ini di film ini dianggap gini, mengesankan bahwa Tony ini kan dia orang kulit putih lah dianggapnya gitu ya, orang Italia Amerika keturunan begitu ya. Jadi gini loh, pada masa itu dianggap rasisme itu kan sebagai hal yang normal. Iya. Normal. Nah, lu nggak normal ketika lu di luar dari orang. Nah, film ini menggambarkan bahwa si Tony ini mengabaikan kenyataan dia ini pria rasis yang belajar menjadi orang yang toleran terhadap Don. Nah, itu yang dikritik oleh beberapa kritikus. Kayak gitu, ini dilansir dari Brilliant. Kemudian juga ditambah lagi kesan aksi heroik si Tony yang dianggap mengambil peran dan lebih menyiratkan bahwa tanpa Tony nih si Don ini nggak akan selamat dalam perjalanannya. Kesannya begitu. Jadi banyak isu-isu rasialisme ini diangkat. Selain itu, baik Shirley maupun Don tidak pernah secara eksplisit menyebut buku ini dalam percakapan, dalam movie ini, dalam film ini. Padahal kan intinya film ini kan buku itu. Buku itu. Nah, gitu. Green Book. Buku ini sebagai rujukan. Tapi nggak eksplisit disebutin Green Book gitu. Nggak ada. Iya, Cuma disorot doang. Ini Green Book itu juga nggak lama begitu ya. Padahal nih bro, gue ada baca satu artikel gitu, tapi gue cuma baca sekilas doang. Bahwasannya ada beberapa catatan di dalam Green Booknya si siapa namanya, Don Shirley itu. Jadi catatan khususnya si Don. Bahwasannya di sini dia ngapain kayak gitu-gitu tuh. Nah, jadi ada catatan khusus, cuman gitu. Tetap tidak diungkap gitu. Di film pun nggak diungkap. Ya makanya jadi karena tidak disebutkan itu, jadi seolah-olah hal ini mengesankan, lagi-lagi mengesankan oleh para kritikus, dianggap mengesankan bahwa membuat penonton salah paham dan menganggap bahwa penamaan ini melegitimasi sejarah rasisme di Amerika Serikat. Kayak begitu. Jadi seolah-olah melegitimasi kayak begitu. Yang keempat, kontroversi keempat adalah sutradaranya. Kontroversi semua. Sutradaranya juga dituding sempat terlibat dalam serangkaian kasus pelecehan seksual. Gitu loh. Jadi ya serangkaian, jadi memang beberapa ini bahkan di berita juga dia memamerkan alat vitalnya ya. Gitu. Jadi ya itu kan udah termasuk pelecehan juga. Gitu. Jadi memang punya catatan buruk lah bahasanya begitu. Tapi bahwasannya di sana juga adil juga gitu ya. Walaupun catatannya begitu, yang dilihat hasil karyanya. Buktinya kan semua dapat penghargaan kan. Menang Oscar lagi kan. Ternyata kontroversi yang kelima karena dia menang Oscar. Itu lu bayangin. Dia menang Oscar. Ini kok film jadi kontroversi. Kenapa? Karena gini, kalau ini kan lebih kepada subjektif ya. Kayak gitu loh. Tapi banyak mungkin kalau gue lebih menilainya begini, ini kayak orang-orang yang sakit hati. Karena mungkin di plot dia mendapat rating bagus, di plot bakal menang Oscar. Ternyata yang menang Oscar ternyata dari film yang bahkan dia ini kurang rating gitu loh. Awalnya ini kurang rating. Dianggapnya film biasa lah. Makanya akhirnya dilansir dari BBC News menulis bahwa Green Book ini menjadi bukti karena dia memenangkan Best Motion Picture Musical kan. Film ini menjadi bukti bahwa sebuah film bisa layak memenangkan penghargaan tanpa harus terlebih dahulu memiliki label yang bagus. Gitu. Jadi ya ini hasil usaha tidak mengkhianati hasil. Asik. Itu kata-kata bijak anak indie ya. Kayak gitu ya. Anak indie. Terakhir sebagai penutup, ini merupakan personal statement gua. Ya, itu kan tadi kan dibilang kalau film ini disutradarai oleh Peter Farrelly ya. Peter Farrelly. Nah, Peter Farrelly ini dia ini orang yang karakternya itu berjiwa bebas. Jadi dari trivianya ini dijelaskan dia ini seorang pengembara, Gung. Dia disebutnya sebagai ardent lover of the open road. Jadi dia udah melintasi Amerika itu sebanyak 22 kali. Open road. 16 diantaranya dia lakukan sendiri. Gitu loh. Nah, film ini kan gini loh. Ini kan perjalanan dari wilayah Amerika ini berakhir di mana? Dari selatan terakhir di bagian barat, west begitu ya. Jadi walaupun si Peter Farrelly ini belum pernah membuat film yang sifatnya memang open road yang secara
sengaja dia buat, tapi dari film-film lain juga menyuguhkan hal yang nuansanya demikian. Kenapa ya? Karena lu punya experience dari akan hal itu. Dia mencerminkan kesukaannya dia sih. Jadi dari kesukaannya dia dituangkanlah jadi sebuah karya. Asik. Gitu. Itu aja dari kami. Oke, segitu aja dari kita dari Kurator ya. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like, share, and subscribe. Jika ada yang ingin dibahas atau misalkan ada request film yang ingin kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Dan follow juga IG kita di @curators.id @curators.id gitu. Kurator ya? Iya. nanti lah di bawah. Oke, nanti kalian bisa follow IG kita di @curator.id, bisa follow juga IG-nya Abror di @abrar.uzi dan gua di adan29 gitu ya. Nah, oke, sekian dari kita. Nanti kita sambung lagi video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekian review dari... Belum. Oh belum? Masih ada lagi. Pikir lu diem closing. Oh, di sini ntar gua kasih caption bro. Jadi nggak kelihatan kepotong. Nggak kelihatan. Oke.